Jadi pada saat dia turun, dia sudah ada candle naik kembali dan kemudian dia turun kembali. Ini artinya order block ini sudah termitigasi gitu. Jadi begitu, jadi nggak ada istilahnya fundamental versus technical gitu, nggak ada. Soalnya technical itu adalah cerminan dari fundamental. Jadi fundamental yang menggerakkan harga. Karena kita lihat kembali gitu, sekarang IH1 sedang dalam tahap downtrend. Jadi jika kita beli di zona diskon, masih ada kemungkinan yang cukup besar harga akan langsung ke bawah tanpa dia tarik perang terlebih dahulu. Jadi untuk hari itu lumayan berbahaya. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau menggunakan zona diskon sebagai zona buy kita jika trennya sedang downtrend, kecuali trennya sedang uptrend. Kita bisa menggunakan zona diskon sebagai zona untuk kita melakukan aksi pembelian. Oke, jadi sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk saat ini gitu, untuk saat ini yang belum termitigasi di sini ada dua order block. Yang pertama itu berada di tempat equilibrium kita, dan yang kedua di atas. Tentu saja yang lebih menguntungkan adalah yang di atas, tapi yang di atas itu yang di atas ini ada kemungkinan dia tidak tersentuh. Kemungkinan ya, bukan berarti sulit untuk tersentuh, tapi ada kemungkinan dia tidak tersentuh. Jadi harga hanya sampai ke equilibrium kemudian ke bawah. Dan karena ini jangka menengah, atau mungkin bisa dibilang ini adalah opportunity untuk swing, jadi mungkin butuh beberapa hari untuk dia, jika ini tersentuh gitu, butuh beberapa hari untuk terkena take profit ataupun stop loss. Pak, di luar pembahasan ini, selain broker ada nggak yang selain broker, maksudnya gimana untuk daftar? Oke, jadi untuk trading forex ya, apakah kita bisa menggunakan selain broker gitu? Untuk derivatif itu enggak ada. Jadi kita harus lewat broker mau tidak mau, soalnya dana kita kan masih sangat kecil gitu, kecuali kita punya dana yang cukup besar untuk kita bisa langsung join sebagai institusi trader gitu. Kalau untuk masalah broker ya nggak bisa untuk forex, soalnya yang mau tidak mau gitu. Soalnya kalau bisa broker udah bangkrut gitu. Makanya broker sampai sekarang masih ada juga, karena kita emang nggak ada pilihan lain gitu ya, kita harus lewat broker. Jadi meskipun ya kita tahu sendiri gitu banyak broker yang nakal gitu, tapi ya kita nggak ada pilihan ya, kita butuh broker untuk bisa trading forex. Berarti dulu awal forex ada, terus selain broker, berarti broker dong? Kan awalnya kan kalau kayak gitu cuma sebagai institusi dulu. Jadi institusi ke institusi itu yang volumenya besar banget gitu, hingga akhirnya si istilahnya orang yang punya dana kurang besar mau ikut nimbrung ke sana nggak bisa kan. Nah, makanya mereka ambil nasabah buat masukin, baru dilempar ke sana, jadi ordernya besar gitu. Nah, orang yang membuat institusi atau perusahaan seperti itu yang ambil dana dari nasabah untuk bisa trading ke sana gitu, itu broker. Makanya jadi sebenarnya
kita ini turunan dari produk yang besar. Istilahnya untuk supaya broker itu ya supaya orang-orang seperti kita ini bisa trading gitu, itu fungsinya gitu. Mereka sebagai pelantara gitu. Jadi kan dari banyak ribuan orang trading open posisi di broker itu baru lempar ke market. Jadi dikumpulkan ordernya baru dilempar ke market. Karena orang Indonesia supaya bisa trading ada dan ada broker lokal gitu. Jadi broker lokal itu harus ada payung hukumnya juga. Maka dibentuk Bapepti untuk mengurusinya gitu. Jadi kalau untuk broker lokal iya Bapepti dulu gitu. Tapi si Bapepti terbentuk supaya bisa mengurusi atau bisa membentuk yang sudah terbentuk di luar ya. Jadi supaya kita nggak pakai broker luar, jadi pakainya broker lokal. OJK itu kan badan pengawas keuangan. Jadi itu lebih ke arah keuangan sih, jadi bukan perdagangan. Jadi investasi, kredit, pinjam meminjam, pokoknya yang berhubungan dengan jasa keuangan. Yang berhubungan dengan jasa keuangan itu baru ke OJK. Tapi untuk yang perdagangan, meskipun kita menyerahkan uang kita ke broker, tapi kita tidak berinvestasi kepada broker. Jadi kita hanya membuka rekening di broker atau membuka akun. Nggak bisa ya, harus melalui broker. Iya, nggak bisa, kita harus lewat broker. Karena meskipun kita daftarnya Propam gitu, si Propamnya sendiri pakai broker. Jadi emang mau nggak mau kita harus lewat broker. Makanya kita sangat penting untuk memilih broker yang bisa dipercaya. Meskipun udah pastilah yang namanya broker udah pasti ada main-mainnya dikit atau banyak ya, tapi udah pasti. Makanya kalau di Indonesia jadi nggak ada broker market maker atau STP ya, jadi ini cuma ada satu doang regulasi Bapepti, tapi nggak dijelasin gitu dia market maker atau STP. Tapi kalau untuk di luar itu ada 2 license untuk bisa jadi broker gitu. License STP sama license market maker, dan license untuk market maker itu syarat dananya itu jauh lebih banyak daripada membuka broker STP. Bedanya apa? Kalau kita buka broker dengan license STP, artinya kita tidak boleh mengelola order ya. Jadi maksudnya adalah kita tidak bisa menjadi lawan dari trading nasabah kita. Jadi nasabah kita buy, semua order buy itu dilempar semua ke market, atau yang sell itu dilempar ke market. Jadi kita tidak boleh menerima buy-nya gitu, menerima pembelian dari si customer kita. Jadi pada saat kita buy berarti kan harus ada yang sell ya kan, yang namanya market. Pada saat kita beli berarti harus ada yang jual baru bisa terpenuhi. Dan STP itu kita tidak boleh menjadi lawan trading dari customer kita. Jadi misalkan kita masuk ke broker STP, kita buy, jadi yang terima pembelian kita itu nggak boleh broker, harus market, itu STP. Tapi beda lagi jika itu market maker itu diperbolehkan untuk menjadi lawan trading kita ya. Jadi pada saat kita buy, yang sell itu yang memberikan supply itu boleh dari si brokernya. Makanya begitu kita loss berarti si brokernya untung, itu yang market maker. Tapi kalau kita profit, broker belum tentu rugi juga. Karena memang ini sudah diperhitungkan ya, baik untung dan ruginya untuk menjadi broker. Jadi seperti itu kalau untuk masalah broker.
Meskipun banyak yang bilang broker ada yang nakal, ada yang enggak gitu. Semua broker sama aja. Semua broker sama aja. Yang penting adalah jangan scam gitu. Jangan scam maksudnya apa? Begitu kita WD bisa di WD gitu. Ada broker yang susah untuk WD-nya. Ada syarat ini itu. Biasanya yang promonya nggak masuk akal. Iya. Ya biasanya yang promonya nggak masuk akal gitu. Oke, ngasih bonus kredit 100%, ngasih asuransi. Iya, kalau loss dibalikin modalnya. Nah iya, persyaratannya macam-macam. Harus lot sekian, modal minimum sekian, lot transaksi dalam sebulan sekian, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, soalnya itu udah sering juga gitu, soalnya memang banyak broker yang ini ya, yang menawarkan seperti itu. Saya pernah sampai email-emailan chatting 1 bulan lebih sama broker, ujung-ujungnya nggak jadi depo. Ya, soalnya syaratnya gitu buat saya. Jadi dia kan menawarkan gitu, bonus kredit hingga berapa persen, 250% ya. Bonus kredit 250% dan bisa asuransikan. Jadi kalau kita sampai margin call, modal kita dibalikin. Itu yang di iklannya ya. Tapi benar. Iya, apa? Benar. Cuma syaratnya. Jadi kan pertama modal itu mesti di atas $2.000. Kedua, harus ada lot transaksi yang berapa gitu, yang menurut saya itu sangat beresiko untuk kita kalah. Kita di push untuk buka trading sebanyak mungkin ya. Jadi dalam 1 bulan itu harus berapa ratus lot gitu yang ditradingkan, dan itu sangat rentan gitu untuk kita loss margin call sebelum lotnya terpenuhi gitu. Karena jika kita margin call dan lot kita tidak terpenuhi, kita nggak bisa claim, dan kita nggak boleh scalping juga. Biasanya orang buat ngejar lot pasti scalping gitu, kita sudah tahu rentangnya gitu, kita buy, begitu naik dikit kita close, buy lagi sampai ketemu targetnya gitu. Scalping nggak boleh, dilarang gitu. Kalau ketahuan scalping balik lagi asuransinya hilang. Makanya kita sampai chat-chatan 1 bulan lebih gitu, sampai ditanya gitu, yang dimaksud scalping itu seperti apa kategorinya gitu. Dia, menurut dia, soalnya kita nggak bisa, menurut kita scalping itu naik berapa pip plus itu scalping kan. Tapi menurut dia kan kita nggak tahu gitu. Ya makanya hasil dari chat di live chat sama hasil jawaban email kita itu harus disimpan semuanya gitu. Ya, soalnya begitu klien kita bisa ada bukti gitu. Oh, menurut dia scalping itu yang seperti ini dan saya tidak pernah melakukannya gitu. Soalnya kalau tiba-tiba gitu, begitu kita mau klaim ternyata kita tanggal sekian melakukan scalping gitu. Menurut Bapak, nah yang termasuk scalping ini gitu. Jadi harus, makanya daripada ribet, nanti kan cari yang lain aja. Oke, jadi itu semua ya, kita sudah membahas tentang break of structure, change of character, equilibrium, dan juga zona premium dan zona diskon, dan juga ada tambahan dari order block ya, dan bagaimana cara memilih order block yang kita gunakan untuk referensi kita melakukan trading. Dan mungkin kita akan akhiri edukasi kelas kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir di edukasi kelas kita kali ini. Sampai bertemu di edukasi kelas kita selanjutnya, dan terima kasih banyak. Bye bye.